Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidul Kholis As-Saumi atau dikenal dengan Kholis dari Yayasan At-Thaibah Indonesia. Ya, jadi At-Thaibah ini bergerak di bidang pendidikan yang fokus saat ini adalah program karantina Al-Quran, ya, baik program tahfiz maupun program tahsin. Ya, apa yang didapat selama mengikuti sekolah yayasan? Jujur, nggak ada yang didapat kecuali satu. Nah, satu hal yang itu mengubah semuanya, ya. Jadi ini adalah sekolah yang keren banget, ya, pakai banget lah gitu. Kalau biasa dibilang Mas Bowo tuh keren banget atau keren pakai banget, ya. Jadi tidak ada yang kita dapatkan kecuali satu hal kalau dari saya pribadi, bahwa mindset kita itu benar-benar diubah. Mindset kita benar-benar terbuka bagaimana mengelola yayasan itu bukan hanya melulu tentang fundraising, bukan hanya melulu tentang program gitu, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan donatur sebanyak-banyaknya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi ternyata ada jauh yang lebih besar dari itu, yaitu bagaimana kita mengelola SDM, bagaimana kita mengelola alur masuk keluarnya keuangan, dan bagaimana kita juga bisa mengelola membranding, ya, membranding kita itu mau kemana arahnya, membranding bagaimana yayasan kita itu bukan hanya dikenal dengan program-program fundraisingnya, tetapi juga dikenal dengan program-program unggulannya, seperti itu. Ya, tentunya ya ini yang menarik di sekolah yayasan. Jadi bukan sekedar diberikan pelatihan, bukan sekedar dibuka mindsetnya, tetapi juga kita diberikan kesempatan untuk mentoring. Kita benar-benar di breakdown apa saja masalah yang ada di dalam kita, ya, masalah yang ada di atau kekurangan-kekurangan yang ada di yayasan kita, kemudian nanti diberikan solusinya, dan dari solusi itu nanti kita bisa akan langsung mengeksekusi ketika nanti setelah dari sekolah yayasan ini gitu. Dan itu satu hal yang sangat bagus di sekolah yayasan ini, ya. Jadi bukan hanya kita dengerin ngomong terus-terus, tapi ada hal positifnya, hal yang menurut saya ini sangat bagus, ya, yaitu bagaimana kita dimentor mulai dari dasar, dari semuanya gitu. Oke, hal-hal yang pertama yang akan dilakukan setelah mengikuti sekolah yayasan ini di At-Thaibah, pertama kita akan mereposisi SDM kita yang mungkin selama ini ternyata ini tidak maksimal di bagian ini, ternyata dia mungkin lebih maksimal di bagian yang lain, yang mungkin selama ini kita melihatnya dia enjoy saja, tapi ternyata di balik itu ada hal yang terpendam dari SDM yang ada gitu. Dan kemudian berikutnya kita akan tentunya tadi selama beberapa hari mengikuti sekolah yayasan, kita bukan hanya melulu tentang SDM atau melulu tentang fundraisingnya gitu. Jadi setelah ini ya jelas kita juga punya target-target program kita, kemudian fundraisingnya seperti apa gitu. Jadi mainnya main cantik lah, ya, main cantik gitu. Jadi bukan yang gerasak gerusu, kemudian tidak ada SOP-nya dan seterusnya. Nah, itu yang kita akan rapikan gitu, insya Allah. Penting pakai banget. Nah, ini bahasanya Mas Bowo, ya. Penting banget, ya. Jadi teman-teman yang yayasan yang di luar sana yang belum kesempatan, mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan untuk ikut event ini. Jadi ini sangat penting banget. Tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa mindset kita itu benar-benar diubah. Bagaimana mengelola yayasan itu tadi bukan hanya sekedar kita mengurusi bagaimana kita mendatangkan keuangan, bagaimana kita mengurusi tentang program saja, tetapi kita itu mengelola yayasan. Yayasan ini yang harus kita pahami adalah bahwa yayasan itu milik umat. Nah, itu ya, yayasan itu bukan milik pribadi. Jadi bagaimana kita diberikan amanah dengan yayasan ini, berarti kita juga siap untuk mengelola
dengan baik ya, mengelola amanah dari umat seperti itu. Oke. Ya, saya sendiri belum pernah mengikuti event-event semisalnya ya. Hanya saja dari teman-teman yang pernah saya dengar. Jadi di luar mungkin ada sekolah-sekolah yang lain atau pelatihan-pelatihan yang lain tentang bagaimana fundraisingnya ya, bagaimana pengelolaan keuangannya dan seterusnya. Tapi hal yang menarik tadi saya bilang di sekolah yayasan ini kita bukan hanya sekedar ya pengelolaan bagaimana kita mendatangkan keuangan itu atau fundraisingnya, cuman di sini ada mentoringnya gitu. Kita nanti akan dipantau. Dan kita sudah sepakat sama semua alumni sekolah yayasan yang pertama ini, angkatan pertama, kita telah sepakat bahwa nanti akan ada reuni. Nah, kita akan sama-sama bercerita bagaimana 3 bulan atau 5 bulan ke depan apa yang sudah dilakukan. Ya, jadi ada controllingnya. Bahkan kita diberikan kesempatan oleh Mas Bowo ya, owner sekolah yayasan, kita diberikan kesempatan untuk bisa meminta mentor dari sekolah yayasan. Apa saja, mulai dari HRD-nya ya, dari SDM-nya, dari fundraising-nya, dari pengelolaan CS-nya dan seterusnya. Nah, itu yang menarik. Iya, jelas, sangat merekomendasikan ya. Jadi kalau ada kesempatan, silakan ya. Kalau ada kesempatan, nggak usah nunggu punya uang, ya uang itu bisa dicari gitu. Jadi silakan kalau ada kesempatan ikuti event ini karena ini sangat bermanfaat ya. Kalaupun kita belum punya yayasan ataupun yayasannya bergerak di bidang yang lain atau bukan sekedar yayasan biasa, nah itu juga sangat bagus ya untuk diikuti itu. Karena tadi kita bukan sekedar pelatihan biasa, tetapi mindset kita yang diubah ya, mindset kita sebagai owner atau sebagai pengelola ya, itu yang dirubah gitu. Bagaimana kita mengelola yayasan itu bukan sekedar melulu tentang uang ya, tapi bagaimana kita bisa mengelola yayasan itu dengan baik, mengelola amanah umat ini dengan baik gitu. Mindset itu kan pola pikir kita ya, pola pikir kita tentang bagaimana cara mengelola yayasan itu sangat penting sekali. Dari awal kita sampaikan bahwa yayasan ini itu punya umat itu. Yayasan ini harus dikelola dengan profesional itu. Banyak sekali ya, bukan banyak sekali lah. Ada beberapa yayasan yang mungkin di luar sana yang menganggap yayasan itu ya hanya sekedar batu loncatan atau karena tidak ada kerjaan udah kita bikin yayasan dan seterusnya gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau bahasa kita di At-Thaibah, kita itu khodim, yaitu pelayan ya. Khodimul Quran atau khodimul madrasah atau apalah ya. Jadi pelayan gitu. Saya selalu memberikan ke anak-anak, ke santri itu ya, bahwa kita ini sebagai pelayan kalian gitu. Kita ini sebagai pelayan umat dan kalian juga nantinya ke depan juga sama itu, kita sebagai pelayan umat itu khodim. Nah, jadi mindsetnya harus dirubah, bukan memperkaya diri, bukan mencari kekayaan di balik yayasan ya. Jadi mindset penting untuk dirubah karena itu tadi banyak hal-hal yang tidak tepat ya, yang kurang tepat menurut saya kalau kita berpikir bahwa dengan mengelola yayasan ya kita akan mendapatkan banyak keuntungan, banyak uang dan lain-lainnya. Mas Bowo ini luar biasa, energik ya, masih muda, 4 tahun di bawah saya, tapi luar biasa di usia mudanya mampu memimpin sebuah lembaga, kemudian sukses ya. Saya bilang ini sukses karena ya dengan usia yayasan yang baru 5 tahun berdiri, tetapi mengalahkan yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang sudah mungkin berpuluh-puluh tahun berdiri gitu ya. Ini sekali lagi bukan tentang bagaimana mendatangkan uang, tapi bagaimana mengelola yayasan itu sendiri ya. Jadi memang ketika kita mengetahui perjuangan Mas Bowo, ternyata Mas Bowo juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan tentang mengubah mindset dan seterusnya. Dan ini menurut saya sangat penting sekali ya. Jadi Mas Bowo keren lah ya, anak muda ya, kemudian dipasangkan dengan Ustazah Ulfa juga kan, dengan pasangan yang sevisi. Nah, ini menurut saya luar biasa.
Pertama doa untuk Mas Bowo dulu. Untuk Mas apa? Sekolah yayasan ya. Pertama untuk sekolah yayasan. Ya, mudah-mudahan harapannya banyak sekali yayasan yang butuh ini. Jadi mudah-mudahan nanti banyak manfaat atau banyak sekali yayasan-yayasan yang dapat manfaat dari sekolah yayasan ini. Ya. Sekolah-sekolah yayasan atau yayasan-yayasan yang ada di luar. Yang kedua, doa buat Mas Bowo. Ya, kita tentu berdoa semoga Mas Bowo selalu sehat, selalu dapat taufik hidayah Allah ya. Sehingga setiap gerak-geriknya itu Allah jaga, Allah berikan taufik, berikan hidayah sehingga mengelola sebuah yayasan atau mengelola sebuah perusahaan itu ada pertolongan-pertolongan Allah di dalamnya. Kemudian doa lagi untuk Al-Fatihah ya. Untuk Al-Fatihah Masya Allah ya, di usia yang masih muda mudah-mudahan terus berkembang, cabangnya banyak, bukan hanya tentang cabang sebenarnya, tetapi bagaimana manfaatnya itu dirasakan oleh banyak orang, dirasakan oleh banyak umat ini ya. Kemudian yang terakhir buat para peserta sekolah yayasan, insya Allah bulan 1 ya, insya Allah bulan Januari 2023 kita akan ketemu, kita akan ngobrol, kita akan sharing-sharing bagaimana 6 bulan ke depan ya, 6 bulan dari sekarang kita akan running, kita akan gerak cepat ya, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk umat ini insya Allah. Jadi saya tadi di bawah ya, di di tangga lantai 2 Al-Fatihah ini ada banner gede itu tertulis, jika kemuliaan Ahlul Quran itu tidak tertandingi, bagaimana dengan orang yang memberikan fasilitas, bagaimana dengan orang yang memberikan atau menjadi wasilah untuk para penghafal Quran. Nah ini baru penghafal Al-Quran, belum lagi fasilitas-fasilitas yang lain ya. Jadi mindset kita sebagai pengelola yayasan, sebagai khodim saya bilang tadi, sebagai pelayan, nah ini harus dirubah. Jadi kita ini kalau bisa dibilang ya kita insya Allah akan lebih mulia gitu ya, lebih mulia itu karena kita mengurusi hal-hal yang mulia itu ya. Karena salah seorang ulama pernah mengatakan ya, kullu syai'in yartabitu ma'al Qur'an fa asbaha 'aziman ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka dia akan menjadi istimewa. Orang-orang yang menjadi atau penghafal Al-Quran itu akan mulia, tetapi orang-orang yang memberikan wasilah ini juga akan lebih mulia lagi insya Allah ya. Barakallahu fikum.